Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Emilia sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Materi-materi ini akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Novita Angelia Riansyah, Farashifa Ekamori, Elsa Putri Mayangsari, dan Khairunisa Febriana. Mari kita simak penjelasan mereka tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya ilmu pengetahuan membantu kehidupan manusia di dunia, dan begitu juga dalam fungsi ilmu agama untuk membantu manusia di dunia maupun di akhirat. Ilmu pengetahuan sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kata ilmu dan pengetahuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu berarti pengetahuan atau kepandaian, baik tentang segala yang masuk jenis batinan maupun yang berkenaan dengan alam dan sekelilingnya. Dalam bahasa Arab, kata ilmu jamaknya ulum yang diartikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada Islam dan cabang ilmu pengetahuan. Yang pertama, Islam dan ilmu pengetahuan alam, yaitu terdapat ayat kauliyah dan kauniyah. Yang kedua, ada Islam dan ilmu pengetahuan sosial. Islam yang mengenalkan adanya ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan cabang ilmu sosial lainnya. Yang ketiga, ada Islam dan ilmu humaniora, ilmu yang menitik beratkan fokusnya pada manusia dan yang menyangkut kehidupan manusia seperti ilmu filsafat, seni, kesusastraan, kemiliteran, dan teknologi. Selanjutnya ialah pengaruh pengembangan ilmu dalam pembangunan peradaban. Menurut Al-Hasan, ada 4 faktor mengapa peradaban Islam berkembang pesat di masa lalu. Faktor itu adalah yang pertama kekuasaan, yang kedua ekonomi, yang ketiga stabilitas politik, dan yang terakhir ialah sarana pengembangan ilmu. Sesudah Rasulullah SAW wafat, beliau telah meletakkan dasar-dasar yang merupakan bekal yang sangat berharga bagi generasi penerusnya, yaitu Ashab al-Suffah yang menjadi cikal bakal tradisi intelektual Islam. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan dalam konsepsi Islam. Pada dasarnya, pengembangan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam dipusatkan pada konsepsi tauhid. Manusia sebagai subjek dari ilmu diharapkan akan semakin bertambah keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil akhir dari sebuah pengembangan ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam selalu dikembalikan kepada pusat pengetahuan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan konsepsi barat, pengembangan ilmu yang dilakukan seolah-olah melepaskan Tuhan. Tuhan seakan-akan menjadi penghalang dalam pengembangan ilmu sehingga harus dikucilkan. Tuhan tidak mereka ikut sertakan dalam penggalian dan pengembangan ilmu yang mereka lakukan. Mereka meletakkan manusia di atas segala-galanya. Secara umum, ada 3 hal penting untuk membangun peradaban Islam di masa sekarang, yaitu pertama, peradaban Islam dimulai dari komunitas kecil yang bergiat mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, komunitas yang dipengaruhi oleh pandangan hidup yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut kemudian semakin berkembang sehingga membentuk institut yang berbentuk negara. Karena universalitas Islam, maka negara bangsa tadi dilebur menjadi satu di bawah naungan Al-Islam. Yang ketiga, walaupun kekuatan dan orientasi politik umat Islam begitu besar, namun visi dan misi yang diusung adalah hampir sama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dalam hadis.
Hadis-hadis Nabi juga sangat banyak yang mendorong dan menekankan bahwa mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Kemudian Rasulullah SAW mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya tanpa dibatasi usia, ruang, waktu, dan tempat. Sebagaimana sabdanya, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, dan tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Pengetahuan juga ada tertera di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, seperti yang tertera di surat Bani Israil ayat 17 yang berbunyi, "Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing ke jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman yang melakukan pekerjaan yang saleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar." Kemudian Al-Quran menempatkan dirinya sebagai pemberi penjelasan terhadap seluruh fenomena dan cakrawala kehidupan, atau Al-Quran mampu memberi jawaban kepada seluruh problem kemanusiaan dan kealaman. Itu sudah tertera pada surah An-Nahl ayat 16 yang berbunyi, yang artinya, "Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh hadis yang memberikan beberapa contoh tentang pendidikan. Salah satunya, pendidikan keteladanan itu ada digambarkan pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Dan yang kedua, pendidikan dengan adat kebiasaan. Itu juga sudah dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Untuk yang ketiga, pendidikan dan hukuman, itu terdapat di firman Allah surat Al-Baqarah ayat 179 yang artinya, "Dan bagi kalian dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa." Kesimpulannya yang dapat diambil dari materi yang telah disampaikan, yaitu di dalam Islam, ilmu merupakan salah satu perantara untuk memperkuat keimanan. Ilmu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Dalam Islam, ilmu agama dan umum sama-sama berasal dari Allah. Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk mempelajari setiap ilmu pengetahuan. Memahami setiap ilmu pengetahuan pada prinsipnya adalah memahami ilmu-ilmu Allah yang dipedomankan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sendiri terus mendorong umat Islam untuk bekerja keras mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam yang mencakup akidah, ibadah, muamalah, sejarah, akhlak, iptek, dan sebagainya. Karena Al-Quran merupakan sumber pendidikan yang utama, mengandung materi, metode, dan lain-lain yang tidak akan ada habisnya untuk digali terus-menerus hingga akhir zaman. Cukup
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah mereka jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.